90% ya keputusan yang dimana kita akan membeli sesuatu atau memilih produk A, produk B, servis A, servis B, servis C, itu 90% berdasarkan apa yang saya believe, apa yang saya percayai, apa yang saya yakini, baru saya akan pilih mobil A, mobil B, atau jasa A, jasa B, paket A, paket B. Khususnya di konteks ini saya akan sharing mengenai konsultatif selling. Konsultatif selling, ya, diambil dari kata consultation, konsultasi dengan dokter, dengan orang expert, dengan seorang konsultan, dengan seorang coach, dengan seorang mungkin yang Anda belajar dari mentor. Konsultatif, namanya konsultasi, ya, selling. Oke. Jadi di sini saya akan sharing mengenai konsultatif selling. Kenapa disebut konsultatif? Karena sebetulnya selling itu tidak selling. Sekali lagi saya ulang, selling itu tidak jualan. Saya tidak menjual, justru saya membantu orang ini untuk dia bisa memutuskan yang terbaik. Dan saya memberikan solusi, advice kepada mereka, ini produknya, ini servisnya yang baik buat dia. Jadi kita sama sekali tidak jualan. Makanya ada istilah disebut dengan selling the invisible. Menjual yang tidak terlihat, gitu ya. Kalau kita lihat, kenapa orang kok bisa beli produk ini? Kenapa bisa beli itu? Ya dia sendiri merasa saya harus beli produk ini. Dia sendiri merasa saya percaya produk ini bagus. Customer sendiri bilang seperti itu. Nah, jadi ini menarik sekali, ya. So, dalam video ini saya akan share langkah-langkahnya, ya. Anda bisa tonton video ini sampai akhir, karena saya akan kasih link di bawah, ya. Anda bisa langsung download, Anda bisa cek, ya. Anda bisa belajar. Di situ saya kasih beberapa materi yang lebih detail tentang bagaimana you close, you sell without even selling. Ya, dan di situ saya juga kasih bonus buat Anda bisa belajar langsung dari guru sales nomor 1 yang menurut saya keren adalah Jordan Belfort. Saya kasih pemaparannya dan saya bahkan kasih manual booknya. Nah, maka Anda mesti tonton video ini sampai akhir, oke? Konsultatif selling. Jadi konsultatif, saya konsultasi. Jadi kita itu sebagai orang sales, kita konsultasi dengan customer. Ya, nah tentunya customer sudah punya pemikiran, sudah punya cara pandang, sudah punya persepsi, sudah punya belief ya tentang produk yang dia mau beli, atau bahkan dia sudah memutuskan untuk pilih produk A bahkan sebelum ketemu Anda. Nah, tapi tentunya yang namanya customer tetap sebelum beli mau nanya-nanya dulu, makanya disebutnya konsultasi. Saya boleh ya konsultasi ya, saya boleh ya nanya-nanya ya. Nah, langkah pertama research. Ingat, bahkan research ini bisa dilakukan, saran saya bisa dilakukan sebelum ketemu sama customer. Misalnya kita paling gampang, produk sistem lah gitu loh. Sekarang sistem sudah banyak ya. Sistem untuk misalnya CRM sistem boleh. Oke, pertama kita research dulu. Oke, perusahaan A, oh dia jual sistem juga ya, jual CRM juga ya. Apa sih yang bagus? Ini dan sebagainya lah. Oh ini bagusnya ini, dan sebagainya. Oke, setelah itu apa yang menurut kita atau menurut secara kita research, setelah kita lihat-lihat apa yang menurut kita agak kurang, atau mungkin masih ada ya hal-hal yang perlu diimprove, ini dan sebagainya. Research dulu. Jadi research ini bisa dilakukan secara sendiri ataupun kita langsungkan market research ya untuk ketemu dengan customer as a mystery customer, mystery shopper, tanya sama customer langsung. Jadi Anda bisa jadi pura-pura menjadi calon customer untuk produk kompetitor Anda. So tanya, Bu, saya mau tanya nih, kalau pakai jasa CRM ini apa sih keunggulannya, apa kelebihannya, kenapa saya harus pilih jasa Ibu dibanding yang lain? Oh dia cerita, tok. Oke. Dia cerita, dapat tuh poinnya. Oke, bahkan Anda bisa tanya ChatGPT pertanyaan-pertanyaan yang tepat Anda tanyakan kepada si calon atau vendor tersebut atau kompetitor Anda. Mungkin Anda bisa lakukan seperti itu juga. Jadi gimana sih? Apa sih yang bagus dan sebagainya? Dapatlah. Oke. Nah, ini adalah bagian pertama. Ini adalah bagian pertama konsultatif selling. Anda punya produk CRM system. Anda belum ketemu dengan customer Anda atau calon customer Anda yang real. Ini Anda lakukan PR Anda dulu. Ini tahap pertama adalah do your homework. Kerjain PR Anda dulu. Anda kerjain PR-nya. Research, mystery customer. Research, mystery customer. Nah, ini sistem by the way. Ya. Kalau Anda tidak pakai sistem, ya, nggak tahu gimana research, nggak tahu nanyanya apa dan sebagainya, makanya
Waktu saat Anda ketemu sama customer Anda beneran, Anda nggak bisa jualan. Atau customer Anda lebih pintar. Kenapa? Mereka lebih tahu, lebih ngerti, dan Anda ditanya dia nggak ngerti. Karena you don't do the research, you don't ask the question, Anda nggak lakukan mystery shopper, ya jelas, nggak bisa jawab. Oke? Nah, pertanyaan, seberapa Anda detail melakukan ini? Ya, ini sistem, by the way. Kalau Anda lakukan ini dengan baik, saya percaya hasilnya akan baik. Tapi tentu ini harus diukur. Namanya sistem harus diukur. Oke? So, next. Nah, sekarang bagian berikutnya adalah baru ini ketemu nih. Ketemu prospek. Nah, karena Anda sudah melakukan research, Anda sudah melakukan mystery customer campaign, atau mungkin Anda melakukan ya sebagai calon customer, Anda tanya ya mystery customer. Nah, baru Anda sudah dapat infonya, Anda dapat detailnya dan sebagainya, baru Anda ketemu sama prospek. Oke? Nah, waktu ketemu prospek, nih, tahap berikutnya, Anda bisa dalam tanda kutip ajarin. Atau bahasa Inggrisnya adalah to teach. Cuman begini, customer itu nggak seneng kalau diajarin, apalagi mereka udah merasa hebat. Gue udah tahu tentang mobil, gue udah tahu tentang CRM, gue udah tahu tentang sistem IT, gue udah tahu tentang apalah, mereka udah ngerti properti dan sebagainya. Anda sosok mau ngajarin, Anda sales baru, Anda mau ngajarin, kira-kira responnya mereka gimana? Ya pasti ditolak. Ya, lu sosok mau ngajarin gue, ya kan? Jadi ajarin itu menurut saya, tapi tetap harus ngajarin. Kenapa? Karena ada beberapa yang mereka nggak tahu, yang kita tahu. Tahu dari mana, Coach? Karena kita lakukan research, karena kita lakukan mystery customer. Di tahap kedua, lakukan atau kerjakan PR kita. Maka waktu kita ngajarin, kita punya wawasan, punya pengetahuan. Cuman ngajarin ada dua hal. Bisa direct, bisa indirect. Nah, bisa direct, bisa indirect. Contoh, misalnya kalau customer, ya ini kita bicara B2C, customer datang ke toko. Terus dia bengong-bengong gini, ini kira-kira yang bagus, misalnya customernya mau beli mobil gitu. Anda sebagai ya sales di showroom mobil lah. Ya Pak, lagi cari apa Pak? Saya bingung nih, saya lagi cari-cari dulu ya. Bagusnya apa ya di sini ya? Yang lagi pasarannya bagus ya, harganya juga nggak terlalu jatuh. Oh ini. Oh gitu ya. Terus saya mau jual dulu nih mobil saya. Makanya saya mau cari barang yang memang bagus supaya ini bisa dijual, harganya cocok, sehingga waktu saya beli nanti DP-nya juga ya saya sesuai lah dengan kalkulasi perhitungan keuangan saya. Oh, jadi Bapak lagi cari model gimana? Nah, itu tuh belum tahu, mungkin bagusnya apa ya. Nah, customer masih bingung, mereka juga belum tahu, dia masih belum jelas apa yang dia cari. Nah, itu kita bisa direct. Oke, Bu atau Pak, saya mau tanya, boleh tahu Bapak carinya apa? Oh, belum tahu, saya masih pikir-pikir. Oke Pak, it's okay, wajar pikir-pikir, ya. Kita jadi dia, kita kasih empati. Biasanya bilang, oh Pak, nggak cari, Pak, menurut saya bagusnya ini Pak. Jangan terlalu direct boleh, tapi jangan terlalu kasar, soft. Oh gitu ya Pak, lagi cari-cari ya, wajar sih Pak, namanya kita sebelum beli kan cari-cari dulu Pak. Tapi saran saya, bagusnya Bapak mau tanya dulu Pak, Bapak mau cari mobil Eropa, apa mobil Jepang, apa mobil Korea, apa mobil listrik, apa gimana? Tanya dulu. Saya sih prefernya sih yang bukan listrik. Oke, brand terserah. Oke, saran saya Pak, ambil brand ini karena begini. Itu direct, empati, ya, ngerti bahwa dia harus cari-cari, harus pikirin, harus lihat-lihat, harus tanya-tanya, harus cari speknya dan sebagainya. Langsung direct. Saran saya ini direct. Itu kalau customernya yang masih unsure, saya masih mau lihat-lihat dulu sih. Oh iya. Dari mana Pak? Ya tanya. Oke, bisa itu. Kalau kita lihat customernya sudah sangat yakin. Di sini mobil merek ini ada nggak? Harganya di sini berapa? Speknya berapa? Terus kilometer berapa? Udah tahu. Saya lihat-lihat nih di beberapa toko atau showroom mobil itu rata-rata segini ya. Betul di sini. Di sini harga berapa? Udah merekanya udah sangat dominan, udah sangat-sangat yakin banget mau beli mobil ini, speknya ini, harganya udah tahu. Indirect. Oh, kita tanya, oh gitu ya Pak. Iya sih Pak, kita juga ada mobil begitu. Pak, boleh tanya Pak, Bapak sudah memutuskan untuk pilih yang mana? Sudah memutuskan atau belum? Atau sudah memutuskan pilih yang mana? Ya, saya masih cari-cari, tapi saya udah mulai condong ke sini. Oh, oke. Jadi indirect itu, ya,
kita lihat customer-nya kalau ini sudah sangat yakin dengan keputusan dia, karena saya mau milih yang itu deh. Soalnya ini bagus sih. Kita bilang gimana? Iya Pak, setuju Pak. Kita jangan kontra, setuju Pak. Memang itu pilihan yang oke sih Pak. Bapak udah putusin ya? Atau masih? Udah sih, saya kira-kira ya mungkin hampir 90% saya milih itu sih. Menurut Anda gimana? Dia tanya. Menurut Anda gimana? Tanya. Ada yang customer tanya gitu. Menurut Anda gimana? Dia udah mungkin 85% udah yakin mau milih yang ini, tapi dia tanya karena dia respect. Menurut Anda gimana? Setuju nggak? Mungkin di situ dia pengen dapat pengakuan, konfirmasi bahwa apa yang dia putuskan oke. Kalau Anda menjual, kalau produk Anda ternyata beda dengan keputusan dia, indirect berarti gini, oh, saya setuju sih Pak. Saya lihat memang keputusan Bapak udah bagus banget. Cuma gini Pak. Indirect ya. Bapak udah tahu belum konsekuensinya gimana? Kan setiap keputusan itu ada plus, ada konsekuensi ya. Ada kayak ya hal-hal yang mungkin kurang bagusnya Bapak udah lihat ke situ juga. Ya udah sih, saya tahu lah. Kalau beli ini nanti kalau dijual lagi harganya turun. Nah makanya tuh saya tidak ada planning untuk jual lagi. Oh ya udah. Terus Bapak udah tahu ada konsekuensi lain Pak, seandainya gini. Maksudnya apa lagi tuh? Nah, di situ kita masuk. Nah konsekuensinya tuh gini Pak. Biasanya orang yang pilih ini memang bagus gini. Cuman biasanya dalam waktu 4-5 tahun itu mulai ada masalah. Biasanya servis mulai mahal, mulai rewel. Terus mulai juga nanti mesinnya begini dan biasanya itu cari spare partnya cukup tinggi Pak. Tapi memang mobilnya enak, bagus banget, keren banget. Tapi 4-5 tahun Bapak rencana pakai berapa tahun? Ya, iya sih benar juga ya, saya nggak kepilih itu dah. Nah, masuk tuh. Itu indah. Nah, nanti Anda bisa cek ya, di link saya, Anda bisa pelajari bagaimana konsultatif selling itu betul-betul bisa bantu Anda closing lebih bagus. Oke? Ya. Oke, terus nomor 4, ini penting. Ya, setelah Anda pakai direct indirect. Nah, kebanyakan di sini customer merasa sales merasa, "Gua udah dapat nih customer-nya. Udah mau nih, kayaknya udah mau nih. Oke, bisa closing." Pak, jadi mau yang mana, Pak? Ini kebetulan ada bonus, Pak. Kebetulan ada diskon, Pak. Kebetulan ada promo, Pak. Nanti dulu. Ini customer bisa jadi mungkin masih mau lihat, mau nanya, minta keyakinan sebagainya. Belum. Kita nggak bisa dulu, oke? Jadi kita masih lakukan yang namanya, kalau menurut saya, tahap ini penting, yaitu screening. Screening, tes, buying signal. Di screening. Memang Bapak di mana Pak? Bapak tahu kita dari mana? Ya, saya sih jalan-jalan ke sini sih. Oh. Terus Bapak tahu ke toko kita dari mana? Ya, kebetulan saya jarang ke situ, lihat Instagram. Oh, oke. Memang Bapak paling suka ya sambil ngobrol ya. Jadi waktu screening itu sambil ngobrol. Emang Bapak sekarang pakai mobilnya apa? Oh, gini. Udah berapa lama, Pak? Oh, saya juga suka, Pak, mobil ini begini. Screening. Yang kita mau screening apa? Ini serius apa enggak? Apakah dia kapasitasnya sebagai decision maker, atau dia cuma mau tanya-tanya, atau apa? Screening. Tes. Seberapa dia serius. Oke, rencananya kalau jadi Bapak mau ngambil yang berapa tahun, Pak? Leasingnya misalnya, atau pembiayaannya mau cash atau berapa? Nah, itu saya belum tahu. Nah, berarti ini belum hot. Cuma masih tanya-tanya, masih di permukaan. Kalau dia udah bisa, ya kemungkinan saya mau tanya, biasanya kalau 3 tahun sama 4 tahun, bagusnya gimana? Bunganya mana yang lebih bagus? Oh, dia udah mulai serius. Tapi belum tentu. Walaupun screening udah, tes udah, cek dulu. Buying signal. Ini penting. Buying signal itu biasanya unspoken words. Jadi tidak terlihat secara kata-kata. Mungkin dia nggak ngomong apa-apa. Oh iya, oke sih. Tapi kalau dia mau, kelihatan banget. Oh gitu ya. Lebih kayak interest gitu loh. Cek buying signalnya. Coba dites dengan pertanyaan. Oke, Pak. Ini kebetulan mobil ini banyak yang nanya juga. Jadi ada juga yang udah nawar segini. Ini kan Bapak rencana mau jual ya, terus mau beli ini ya. Udah yang nawar segini, cuman tinggal tunggu DP. Nah, pengen tahu reaksinya gimana? Ya nggak apa-apa lah. Kalau namanya bukan jodoh saya, ya saya juga nggak paksa. Oh. Berarti dia masih, ya mungkin 50-50. Tapi kalau udah, gitu ya, ada yang nanya ya. Oh, emang berapa sih netnya? Nah, udah mulai tuh. Deket. Oke. Nah, kalau dia belum close, belum kelihatan dia mau, orang sales jangan, Pak, makanya Pak, kalau bisa Bapak sekarang aja DP-nya. Supaya orang lain kalau mau kan, kalau Bapak udah itu kan udah jadi punya Bapak nih.
Nah, itu terlalu push kalau mau saya. Nanti dulu, tanya lagi. Oh, gitu ya. Misalnya dia bilang, misalnya kita tanya, jadi udah ada Pak, ini udah ada yang orang yang lagi mau DP nih, tinggal tunggu DP aja, dia udah interest banget, udah coba kemarin, udah test drive segala macam. Oh gitu ya, iya. So gimana, Bapak gimana? Iya saya sih nggak apa-apa lah, yang namanya jodoh gitu ya dan sebagainya kan kita nggak tahu ya. Yang penting sih ya kalau bukan jodoh saya gimana? Oh iya sih Pak, is okay Pak. Balik kemana? Balik ke ajarin. Itu kan berarti belum hot. Balik kemana? Ngajarin. Ya, saya ngerti banget, pasti itu Pak. Ya, jodoh-jodoh yang jelas lah, Pak. Cuma saya mau tanya sedikit Pak ya. Bapak apakah udah suka belum sama mobilnya, mau tanya? Ya, lumayan sih. Udah pernah coba belum? Belum sih. Coba dulu gimana Pak? Biar Bapak rasain dulu. Atau Bapak pengen lihat dulu gimana? Coba saya cobain ya. Bikin dia lebih hot lagi. Not sure kan? Nggak yakin kan? Direct, coba aja dulu Pak. Coba Bapak tes dulu. Bapak coba lihat dulu gimana. Nah, coba begitu kita tanya gitu. Jangan gini. Coba Bapak tes Pak. Terlalu push. Mungkin Bapak bisa. Menurut Bapak kalau Bapak tes dulu gimana? Beda kan? Pak, gimana tes dulu? Bisa juga, tapi tes dengan pertanyaan. Kalau Bapak kalau kira-kira kita tes sekarang gimana Pak? Biar Bapak rasain dulu. Boleh tuh? Nah, kalau tes hot, tapi kalau dibilangin ada customer yang atau calon customer yang mau DP nggak hot, berarti sebetulnya balik ke sini. Waktu customer begini, kita begini. Waktu customer begitu, kita begini. Bayangin kalau Anda lihat flow chart, ya. If say yes ke sini, say no ke sini, say yes ke sini, say no ke sini. Itu semua ada bagannya, ada flow-nya. Nah, bayangkan kalau itu semua, ya, Anda punya satu flow yang rapi, tahapan yang jelas. Menurut Anda lebih memudahkan nggak untuk orang sales Anda closing? Ya, biasanya perusahaan gini, wah, sales saya nggak bisa jualan, nggak bisa closing, customer-nya bahkan pindah ke tempat lain dan sebagainya. Di training orang sales, wah, kasih motivasi, kasih training, kasih skill, segala macam. Ternyata setelah 3 bulan, begitu lagi. Training lagi, 3 bulan, begitu lagi. Training lagi. Yang salah di mana? Ternyata bukan masalah trainingnya, mungkin trainernya bagus penyampaiannya, komunikasinya keren banget, mungkin dia pakai contoh, pakai role play segala macam, betul. Yang salah di mana? Yang salah di sistem salesnya Anda. Jadi bisa jadi mungkin di training orang ini bagus, ya kebetulan kena sama orang itu dan dia jualannya keren, yang lain-lain tetap nggak kena. Jadi yang bagus cuma orang itu aja. Kenapa? Karena memang dia begitu dengerin training, wah menyimak 100%. Sementara yang lain, ya, apalagi dibayarin sama perusahaan kan. Jadi yang dengerin cuma 10%, yang 90% ya gitu-gitu aja. Jadi yang 10% bagus, udah bagus gimana? Wah, karena udah bagus, penghasilan bagus, ya udah dia pindah perusahaan lain. Karena dibajak atau mungkin ya dan sebagainya. Sementara Anda cuma punya karyawan atau punya sales yang 90% yang di training berkali-kali, tapi mereka nggak nempel-nempel. Nah, isn't that wasting the money, wasting the time, wasting the energy? Nah, bisa jadi yang salah is not about the people, bukan juga trainernya, tapi sistem sales Anda yang mungkin harus di-upgrade. I don't know. What do you think? Nah, anyway, so nanti Anda bisa cek di link di bawah, itu ada sales system starter pack. Anda bisa cek, Anda bisa ambil video material dan sebagainya, bahkan ada beberapa yang bisa di-download supaya Anda bisa mendapatkan template-nya, tekniknya bagaimana cara buat sistem sales. Oke? Nah, baru closing di akhir. Nah, closing kalau menurut saya harus jelas, namanya juga closing. Close-nya kemana? 1, setuju bahwa dia, oh iya betul. Setuju kalau dia mau test drive. Setuju kalau dia mau, mungkin minggu depan dia akan ambil yang ini. Setuju apa? Apa yang dia setujui? Paling penting, apa yang dia setujui? Oke, minggu depan kalau saya bikin appointment untuk ketemu dia, oke nggak? Setuju nggak? Setuju. Setujunya apa? Atau prospek semakin hot gimana? Dalam hal apanya semakin hot? Hot karena modelnya, hot karena programnya, hot karena penawarannya, hot karena apanya yang bikin hot? Ini masih jelas ukurannya. Ada pengalaman saya, customer itu hot karena apa? Karena dia merasa ini salesnya benar-benar bantuin. Jadi penjelasannya Pak gini Pak, Bapak kalau lihat mobil, ya itu mesin, ya Bapak nih lihat nih, ada rangkanya di sini. Nah ini kalau kita nggak original Pak, wah dijelasin. Jadi yang bikin dia hot itu karena
Ini salesnya jelasin sangat-sangat detail dan sangat-sangat mengerti banget. Jadi itu yang bikin dia, gue nggak mungkin salah lah beli. Nah, itu hot. Oke? Atau bahkan kalau saking hotnya, dia langsung action, langsung mungkin kasih DP. Itu action. Atau bahkan langsung commit. Oke deh. Kalau gitu saya langsung tanda tangan agreement. Nah, jadi closing itu ada tujuannya. Closing menurut saya atau sales menurut saya adalah it's about the system. Ya, kalau Anda lihat di perusahaan, ya, lihat laporan klasemen sales Anda atau lihat aja pengukuran indikator keberhasilan sales Anda itu berdasarkan apa aja. Ya, closing rate ataupun new customers atau bagaimana Anda bisa sales Anda bisa cross selling, bisa repeat customer, itu semua ukurannya apa? Nah, Anda lihat sistem Anda. Gimana tahapannya, gimana flow-nya, gimana script-nya, gimana cara Anda menyusun semua alurnya itu semua. Nah, bisa jadi di dalam itu, step by step itu, ada yang miss, ada yang kurang. Nah, itu mungkin harus di-improve. Cek link di bawah untuk Anda bisa dapetin, ya. Ada di situ ada video material, ada PDF konten, bisa di-download langsung, bisa mendapatkan modul-modul dan sebagainya. So, semoga bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan untuk Anda. Sukses untuk Anda selalu. Saya Hendra Hilman, salam pengusaha.